どうでしょう。どうせKenapa HP sampah laku keras di Indonesia? Sebelum ke inti videonya, konten ini adalah segmen baru pembahasan seputar gadget, jadi belum ada namanya. Yang jelas isi video ini buat seru-seruan bareng, kupas topik seputar gadget selagi saya lagi garap review, unboxing, dan tes gaming. Jika semisal kalian nanti suka segmen seperti ini dan punya ide nama atau topik lain buat segmen ini, bisa drop di kolom komentar. Oke, terima kasih. HP sampah, itu adalah kalimat di benak saya setelah melihat iklan HP ini. Mungkin julukan ini agak kasar, tapi saya nggak kepikiran nama lain yang cocok. Dan HP sampah ini sangat laris di Indonesia. Banyak sekali orang yang beli HP sampah beginian. Saya sendiri heran sama fenomena ini dan mungkin kalian yang ngerti HP juga termasuk heran. Terus kenapa sih HP sampah ini bisa laku keras di Indonesia? Itulah kenapa saya buat video ini. Tapi disclaimer dulu, video ini saya buat nggak ada niat untuk ujaran kebencian terhadap gadget tersebut atau menjatuhkan nama sebuah toko yang jual HP ini. Video ini murni keresahan saya pribadi terhadap HP-HP seperti ini yang menurut saya itu tidak masuk akal. Jadi saya pengen berbagi opini saya ke kalian, siapa tahu kita merasakan hal yang sama. Jadi ya semacam bisa mewakili kalian. Dan buat yang belum tahu, HP sampah yang saya maksud dalam video ini adalah HP-HP kayak begini. HP sampah ini suka melesetin nama produk, kadang penamanya seperti menjebak. Real mode juga tidak sesuai foto produk, hardware dan software hasil manipulasi. Contoh populernya seperti Pecok, Peki-Ceki, Oppo PQ, Reno, VIVQ, i14 Pro Max, Samsung, Mate Pro. Dan masih banyak beberapa brand original yang diplesetin namanya. Menurut saya, penyebab utama HP sampah ini laku keras di Indonesia adalah masih banyak orang awam soal smartphone. Fakta ini rasanya kita nggak bisa nolak karena memang faktanya begini. Dan fakta banyak orang awam soal smartphone ini akan berkaitan sama beberapa poin yang bakal saya notice berikutnya. Mungkin ada dari kalian yang beranggapan banyaknya kaum mendang-mending di grup Facebook, banyaknya view dan subscriber tag review HP, itu kalian jadikan tolak ukur banyak orang ngerti HP. Ya itu memang bisa, tapi juga nggak selalu. Soalnya itu ada di internet. Beda cerita kalau di offline atau di dunia nyata. Coba cek di lingkungan kalian sendiri gimana, berapa banyak orang yang ngerti soal HP. Poin selanjutnya, orang awam soal HP menurut saya biasanya beli HP yang dilihat adalah RAM. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Di lingkungan desa saya, tiap ada orang yang nanya atau nitip HP ke saya, rata-rata itu selalu request HP dengan RAM yang besar. Dan kalian juga bisa cek sendiri di FYP masing-masing, kalau ada orang post jual HP, biasanya masih ada orang yang komen nanya RAM-nya berapa. Sebab orang awam biasanya beranggapan semakin besar RAM, makin bagus HP-nya. Anggapan ini memang nggak salah ya, karena memang pada prakteknya begitu. Selain itu, orang awam lebih gampang mengingat persepsi RAM besar jaminan HP kencang ketimbang mengingat nama-nama prosesor. Seperti MediaTek, Snapdragon, belum lagi tingkatan levelnya ada Helio G series, P series, Dimensity, seri 468, dan itu dipecah-pecah lagi. Bagi mereka, nama-nama prosesor HP itu lebih rumit. Nah, kasus HP sampah ini lebih kompleks masalahnya. Selain anggapan orang awam RAM besar artinya HP bagus, menurut saya masih banyak orang yang gampang tergiur harga murah dengan spek setinggi langit. Dan untuk mewujudkan impian mereka, muncullah HP-HP kayak begini. Itulah mengapa dulu Indonesia punya julukan surganya barang KW. Ya, relate sih. Terlebih jika mereka baru kenal belanja online, ya soal ini nanti saya bahas perdalam lagi. Nah, combo beberapa hal barusan itu bisa mancing mereka pas lihat katalog iklan HP ini. Dan penjual HP sampah ini biasanya saat nulis deskripsi spek produk lebih menonjolkan spek dari sisi RAM dan memori serba besar. Tertulisnya pakai RAM dan memori 6/256, 8/512, 12/512, bahkan ada yang 16/1 TB. Tapi pada kenyataannya itu cuma manipulasi software. Kalau RAM realnya paling 1 GB atau 2 GB, dan memori penyimpanan realnya kalau nggak 4, 8, ya paling syukur-syukur 16 lah.
Dan akhirnya orang awam soal HP ini masuk ke jebakan mereka buat beli. Ya karena tergiur spek RAM dan memori besar dengan harga sejutaan. Setelah beli mengeluh HP sampahnya lemot, malah ada yang dapat barang rusak, sinyalnya itu nggak ada. Dan akhirnya mereka ya panik, merasa ditipu ya, dan akhirnya dijual di FCB. Terlebih service center HP-HP kayak gitu tuh juga nggak bakal ada ya menurut saya. Kalau rusak ngadu ke seller atau ke counter service HP. Dan ngomong-ngomong soal counter service HP, orang awam punya HP yang masih bergaransi resmi alias bukan HP sampah. Jika HP-nya rusak sekiranya masih bisa di cover garansi. Ada kok yang langsung dibawa ke counter service HP, malah bukan ke service center. Ya itu tidak salah sih, tapi kan jadi bayar. Intinya masih banyak juga orang awam soal HP nggak begitu ngerti soal sistem klaim garansi. Oke, balik lagi yang jelas spek HP yang dituliskan HP sampah ini nggak ada yang masuk akal, banyak tipuannya, itu udah dibahas beberapa tech reviewer HP di YouTube. Dari desain di foto produk sama realnya aja udah beda jauh, nama prosesornya jelas ngibul, Deca-core katanya, tapi kalau kalian search, itu cuma prosesor jadul. Terus ukuran layar katanya 7,5 inci, udah seukuran telenan itu. Tapi realnya itu nggak sampai. Entah pakai penggaris macam apa mereka ini. Tapi ya orang awam yang beli HP beginian itu nggak bisa disalahin ya. Karena itu mereka awam. Menurut saya, orang awam soal HP bisa jadi baru pertama beli HP secara online. Atau mungkin belum lama main e-commerce dan ketagihan belanja online. Terus coba beli HP secara online. Selain itu, promosi live jual HP beginian juga lagi gencar. Yang disebut jadi key selling point biasanya RAM, memori, kamera, baterai, dan desain. Kalau kalian sempat lihat komennya, ternyata banyak orang yang nonton berminat pengen HP ini. Bahkan ada yang minta HP beginian itu di giveaway. Ditambah sekarang ada sistem COD yang tentunya memudahkan pembelian. Tapi di sini saya nggak salahin sistem COD, itu balik ke penggunanya masing-masing karena itu fasilitas. Jadi bisa-bisa aja sebagai pembeli. Tapi ya, HP-HP beginian menjamur banyak sejak promosi gencar-gencaran sistem COD. Kan pernah ada tuh beberapa kurir sengaja cancel orderan HP beginian. Saya respect sih sama kurir tersebut. Oke, kita kembali lagi ke konteks bicarain orang awam soal HP. Ketika orang awam soal HP mau beli HP secara online, biasanya kata kunci yang dia cari kalau nggak merek, tipe, atau paling umum keyword seperti HP murah RAM besar, HP gaming murah. Dan kalau kalian search kata kunci barusan, contohnya di e-commerce Orange yang memang banyak jual HP beginian, yang pertama muncul rekomendasinya adalah HP-HP sampah beginian. BTW ini saya coba di akun baru ya. Selain itu, iklan-iklan HP beginian juga sering muncul di beberapa aplikasi kayak YouTube, Facebook, dan lainnya. Lalu kalau kita baca ulasannya, ternyata banyak orang yang ngasih rating bagus ke HP beginian. Rating bagus ngaruhnya itu gede banget loh di reputasi e-commerce. Spek iklan menggiurkan, rating bagus, pembeli baru kenal e-commerce, yaitu klop banget buat jaring orang awam soal HP berikutnya. Tapi orang awam nggak bisa disalahin, namanya juga awam. Nah, selain itu, saya juga nemu orang awam soal HP ada yang mengira HP sampah ini adalah keluaran merek asli. Saya asumsikan orang awam ini mungkin hanya lihat sekilas dari gambar, judul, dan rating berbanding harga murah. Jadi mereka tanpa pikir panjang langsung order. Terlebih dari foto produk dan penamaan yang terkesan meyakinkan, walau sebenarnya itu ya begitulah ya. Contohnya ini, huruf Q coretannya kayak nggak niat, kecil begitu, sekilas ya kayak O, dan kadang ada foto yang pakai tulisan official store atau pakai template foto asli merek yang diedit dikit. Ya bisa dianggap orang awam soal HP yang mengira ini merek asli itu kurang teliti atau selalu berpikiran positif ya. Makanya percaya dan langsung beli. Dan kalau kalian sempat lihat ulasannya, itu ada yang ngasih foto barang originalnya. Itu jebakan banget sih menurut saya. Nah, terus merek HP tiruan seperti ini apakah produsen bisa disalahkan?
Jawaban saya masih abu-abu karena saya bukan orang hukum. Kalau kalian ngerti soal hukum perdagangan, bisa bantu jelasin di kolom komentar. Sejauh yang saya tahu aja, karena HP beginian secara nama produk meniru lalu diplesetin, jadi masih dibilang aman-aman saja. Beda cerita kalau HP beginian mengkopas nama dan model plek ketiplek, lalu dijual dengan harga yang sama dengan versi original, itu kan jatuhnya memalsukan. Jadi bisa dituntut secara hukum selama pemilik merek mengadukan karena merasa dirugikan. Ya kalau salah mohon koreksinya dari kalian. Tapi saya tetap heran, HP beginian itu lembar spek dan wujud digambar sama realnya aja beda, software dan hardware aja dimanipulasi, tapi kok tetap adem ayem ya. Dan saya juga heran kenapa merek asli terkesan diam saja, padahal jelas-jelas produk mereka dipakai namanya, bahkan foto template produk asli mereka ada yang diambil dan diedit dikit. Dan yang lebih heran lagi, HP beginian pabriknya di mana ya? Kalau saya pribadi kepengennya HP-HP sampah begini lebih difilter lagi lah. Pemerintah juga lebih baik ambil tindakan. Masa urusan iPhone, Inter, dan limbah Jepang gerak cepat, gilirannya beginian kelewat. Dan peredaran HP beginian juga udah lama ada. Ya sedikit nostalgia, HP beginian mengingatkan sama zaman-zaman Super Copy, King Copy, atau replika. Cuma zaman dulu jualannya masih dibilang jujur lah ya soal speknya, dan gak malu mengakui pakai merek aslinya. Beda sama zaman sekarang. Kalau saya pribadi sebenarnya kasihan sama orang awam yang beli HP pecok dan kawan-kawannya. Duit 1 jutaan mending buat beli HP yang pasti-pasti aja, walau speknya 2/32, setidaknya jujur dan jelas, ada garansinya juga. Bukan 12/512 tapi hasil manipulasi. Tapi mau kasihan, saya mikir lagi. Soalnya mereka yang beli HP beginian itu pada senang, dan pembeli HP beginian nggak cuma ada di Indonesia. Kalau kalian main ke e-commerce luar, ternyata banyak bule yang beli HP sampah begini dan kasih rating bagus juga. Tapi pada akhirnya ya duit-duit mereka selama mereka senang ya udah, berarti worth it bagi mereka. Kita ikut seneng aja lah ya. Kalaupun semisal ada saudara mau beli HP beginian, saya bakal ngebiarin aja kalau udah dikasih. Astaga, motor bocil. Prasekolah malah beleberan di desa. Kalaupun semisal ada saudara mau beli HP beginian, saya bakal tetap ngebiarin aja. Kalau udah sekali dikasih tahu tetap ngeyel. Syukur kalau dia senang, kalau enggak biar jadi pelajaran berharga. Kalau kalian bakal gimana? Oke, jadi sekian dulu videonya. Saya capek ngomong. Ya intinya begitu ya. Masih banyak orang awam soal smartphone, ditunjang Indonesia surganya barang KW. Terus ideologi manusianya, plus baru kenal belanja online, lalu mencoba beli HP secara online karena tergiur spek dengan harapan punya HP spek dewa dengan harga semurah mungkin. Kurang lebih begitulah ya. Ya tipikal orang kita banget lah. Contoh aja semisal kita jual barang udah kasih harga murah di bawah harga pasaran sekalipun, itu tetap bakal ada manusia yang nego sadis. Bagaimanapun pakailah akal sehat. Di dunia ini prinsipnya ada harga, ada barang, kecuali kalian tinggal di isekai. Jadi like jika suka, sampaikan pesan atau pertanyaan di komentar jika ada. Share video ini ke teman kalian atau kerabat kalian yang berniat beli pecok. Siapa tahu dapat motivasi lain. Dan sampai jumpa di video kayak begini berikutnya. Sayonara. 殺されたのはこの4人だ。これが犯人に流出して顔がバレてたんだ。